Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-9 yang bertajuk kontroversi di Yerusalem. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran ke-9, kontroversi di Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan, apa kontroversi yang berlaku di Yerusalem dan solusi yang dicatat oleh Markus? Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan Markus 11 ayat 25 versi Borneo mengatakan, "Setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah dia, supaya Bapamu di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu." Pendahuluan Sekolah Sabat. Dalam pelajaran minggu ini, apabila Yesus tiba di Yerusalem, dia menghadapi turutan 6 kontroversi dengan para pemimpin agama. 2 set kontroversi adalah seperti hujung buku pada permulaan dan penghujung pelayanannya di dunia. Setiap set membincangkan isu-isu penting di dalam kehidupan Kristen. Kontroversi ini menunjukkan bagaimana Yesus membimbing orang percaya dalam iman dan kehidupan seharian, meskipun menghadapi tentangan dari pemimpin agama. Selepas membenarkan Bartimeus secara terbuka mengenalinya sebagai Mesias, Yesus sendiri mula bertindak secara terbuka sebagai Mesias. Tindakan pertamanya memasuki Yerusalem sebagai raja dan menyucikan bait suci, menimbulkan gelombang ketakutan dan kemarahan di kalangan para pemimpin bangsa itu. Nah, setelah mereka pulih dari kejutan awal, orang Farisi, Saduki, Herodian, dan ahli-ahli Taurat bersekongkol untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk membawa Yesus ke salib. Namun, dalam semua situasi ini, Yesus muncul sebagai pemenang. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih lanjut lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di topik yang pertama, tajuk yang pertama, yaitu perarakan ketibaan yang berkemenangan. Markus 11 ayat 1 hingga 11. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa maksud perarakan ketibaan yang berkemenangan itu dalam aspek rohani yang dituliskan oleh Markus? Markus 11 ayat 9 mengatakan, "Setelah itu, mereka yang berjalan di hadapan dan yang mengikut dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan.'" Yesus tahu bahwa ada seekor anak keldai di Bethphage yang boleh digunakannya. Dia tahu bagaimana untuk menjawab pemiliknya supaya murid-muridnya boleh membawa keldai itu kepadanya. Dia tahu bahwa dengan meniru Salomo pada penobatannya, dia sedang menggenapi nubuatan mesianik Zakaria dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 33 hingga 34 dan Zakaria 9 ayat 9. Jelas bahwa Yesus sudah merancang pemuliaannya. Dia mahu orang ramai mengiktirafnya sebagai raja mereka. Markus 11 ayat 8 hingga 10. Namun, dia tidak mahu mempercepatkan peristiwa yang akan berlaku itu. Ketika memasuki Yerusalem, dia menyelinap melalui orang ramai tanpa disedari dan diam-diam memasuki bait suci. Tentara Roma tidak perlu campur tangan. Tidak ada percobaan pemberontakan. Pemimpin Yahudi yang dipenuhi ketakutan menarik nafas lega apabila Yesus diam-diam meninggalkan bait suci untuk kembali ke Betania. Namun, percikan api itu sudah dinyalakan. Sekarang, Israel perlu memutuskan sama ada untuk menerima Yesus atau menolaknya. Di skrin saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu pokok yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan. Di dalam Markus 11 ayat 12 hingga 26. Nah, apa makna pokok yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan menurut Yesus di dalam Injil Markus? Markus 11 ayat 14 mengatakan, "Oleh itu Yesus berkata kepada pokok itu, 'Tiada siapa akan makan buahmu lagi selama-lamanya.' Para muridnya mendengar kata-kata itu." Dan di dalam ayat 15, apabila sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir orang yang berjual beli di dalam bait suci. Dia menterbalikkan meja pengurup uang dan tempat duduk penjual burung merpati.
Saudara, Markus mempersembahkan kepada kita kisah di tengah ceritanya yang keempatnya, yaitu yang pertama, Markus 11, 12 hingga 14, Yesus mengutuk pokok arah. Kemudian ayat 15 hingga 19, Yesus menyucikan bait suci. Kemudian ayat 20 hingga 26, ajaran daripada pokok arah yang kering. Dalam bahagian tengah cerita itu, Markus menunjukkan tujuan Tuhan untuk umatnya. Kisah yang mengelilinginya, yaitu apa? Pokok arah, menunjukkan bagaimana Israel bertindak atau berkarakter. Yang pertama, bait suci. Tujuan Tuhan, dia menawarkan keselamatan untuk semua orang. Markus 11 ayat 17e. B, tetapi ia telah menjadi merosot. Markus 11 ayat 17b. Kemudian C, ia dipulihkan oleh Yesus. Markus 11 ayat 15 hingga 16. Kemudian pokok arah itu mengartikan prestasi Israel. Daunnya menarik perhatian, tetapi ia tidak baik untuk makanan. Kemudian ia ditolak oleh Yesus. Makna rohaninya ialah rancangan keselamatan dilaksanakan melalui gereja. Jika gereja gagal, Tuhan akan memulihkannya. Tetapi mereka yang merosakkan mesej keselamatan dan tidak bertobat akan ditolak. Dan di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu siapa kata Anda boleh lakukan itu? Markus 12 ayat 13 hingga 27. Yang menjadi pertanyaan, apa makna siapa kata Anda boleh lakukan itu menurut Yesus dalam Injil Markus? Siapa yang lebih berkuasa, Tuhan atau manusia? Markus 11 ayat 28 mengatakan, dengan kuasa apakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa untuk melakukannya? Nah, tiada siapa yang berani menegur Yesus ketika dia mengusir para pedagang dari halaman bait suci. Namun, keesokan harinya mereka memutuskan untuk mencelakakannya secara terbuka dengan menanyakan tentang dari mana kuasanya. Markus 11 ayat 27 hingga 28. Tetapi Yesus juga tahu bagaimana bertanya kembali dalam Markus 11 ayat 29 hingga 30. Sekarang isu itu berada di pihaknya. Sama ada mereka menerima atau menolak kuasa Yohanes, mereka boleh melakukan hal yang sama dengan Yesus. Markus 11 ayat 31 hingga 33. Apabila debat berakhir seri, Yesus terus melancarkan serangan balas. Yesaya membandingkan Israel dengan kebun anggur yang dari mana Tuhan mengharapkan keadilan dan lihatlah kejahatan, kebenaran dan inilah jeritan. Yesaya 5 ayat 1 hingga 7. Yesus menggunakan gambaran yang sama untuk menggambarkan sikap para pemimpin itu di dalam Markus 12 ayat 1 hingga 11. Mereka melihat diri mereka terpantul di dalam perumpamaan itu, tetapi tidak mahu memperbaiki kelakuan mereka. Markus 12 ayat 12. Dan di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu tugas duniawi dan hasil surgawi. Markus 12 ayat 28 hingga 34. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus menjawab semua perangkap pemimpin agama? Markus 12 ayat 15 bagian E mengatakan, tetapi Yesus tahu bahwa mereka itu munafik, lalu berkata, mengapa kamu mendugaku? Bawakan sekeping uang dinar untuk kulihat. Untuk dapat memerangkap Yesus, orang Farisi dan orang Herodian telah bekerja sama. Malah mereka sanggup memujinya dan membuat pengiktirapan awam yang nampaknya mengesahkan statusnya sebagai seorang guru. Soalan itu jelas berniat jahat, mengaku bahwa mereka perlu membayar cukai bermakna dikutuk oleh orang ramai. Mengaku bahwa mereka tidak perlu membayar cukai bermakna dikutuk oleh Rom. Namun bukan sahaja dia bebas dari semua kecaman, yaitu Yesus bebas dari semua kecaman. Tetapi Yesus menjelaskan hubungan sebenar antara negara dan gereja. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Markus 12 ayat 15 hingga 17. Kini giliran orang Saduki untuk memperbodohkan Yesus. Mereka menggunakan perumpamaan yang biasa mereka gunakan untuk mempersendahkan orang Farisi.
Markus 12 ayat 18 hingga 23. Yesus mendedahkan dua kesalahan yang mereka lakukan di dalam Markus 12 ayat 24 hingga 27. Yang pertama, kamu tidak memahami kitab suci. Bertentangan dengan apa yang tersirat dalam perumpamaan mereka. Alkitab mengajar bahwa tubuh kita yang dibangkitkan tidak akan sama seperti yang kita miliki sekarang. Mereka akan menjadi seperti malaikat. Dan bahwa kehidupan selepas kebangkitan tidak akan menjadi satu kesinambungan pada kehidupan sekarang. Mereka tidak akan berkawin atau dikawinkan. Poin kedua, kamu tidak memahami kuasa Tuhan. Tuhan boleh memberikan kehidupan kepada orang mati. Oleh itu, di hadapannya semua yang menerimanya adalah hidup. Tuhan bukanlah Tuhan orang mati, tetapi Tuhan bagi orang yang hidup. Di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu perintah terbesar. Yang menjadi pertanyaan, apa perintah terbesar yang ditonjolkan oleh Yesus dalam Injil Markus dalam menjawab perangkap pemimpin agama? Markus 12 ayat 28. Seorang ahli Taurat datang mendengar mereka bersoal jawab. Dia menyadari bahwa Yesus telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepadanya, perintah manakah yang terutama? Sekarang seorang ahli Taurat turut menyertai kontroversi itu. Tetapi berbeza dengan mereka yang sebelumnya. Ahli Taurat itu melihat Yesus sebagai seorang guru sejati yang layak untuk berdialog. Markus 12 ayat 28. Yesus menjawab soalan tentang perintah yang paling penting dan menambah satu tambahan. Perintah kedua yang paling penting, Markus 12 ayat 29 hingga 31. Terkesan dengan perbualan itu, ahli Taurat itu merumuskan jawaban Yesus dan menambah kesimpulannya sendiri. Mengasihi adalah lebih daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan, katanya. Markus 12 ayat 32 hingga 33. Yesus mengiktiraf keikhlasan ahli Taurat itu dan mengajaknya untuk mengambil langkah seterusnya. Kamu sudah dekat. Kamu hanya perlu menerima aku sebagai juru selamat. Markus 12 ayat 34 bagian E. Jika mereka terus bertanya kepadanya, akhirnya nanti Yesus mungkin dapat mengubah hati ahli Taurat dan orang Farisi. Sebagai langkah berjaga-jaga, mereka berhenti menghasut dia. Markus 12 ayat 34 bagian B. Di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menyatakan, ahli-ahli Taurat, imam-imam dan para pemimpin semuanya terdiam dengan bingung dan kecewa. Mereka berdiri dengan dahi berkerut, tidak berani mengajukan lebih banyak soalan lagi kepada Yesus. Karena sikap mereka yang pengecut dan ketidaktegasan, maka sebagian besar mereka telah kehilangan rasa hormat daripada orang ramai yang kini berdiri di situ, terhibur melihat orang sombong dan merasa diri benar itu telah ditewaskan. Semua perkataan dan tindakan Yesus ini adalah penting dan pengaruhnya akan dirasai dalam tahap yang semakin meningkat setelah penyalipan dan kenaikannya. Ramai daripada mereka yang dengan cemas menunggu hasil pertanyaan kepada Yesus akhirnya menjadi muridnya. Pertama kali tertarik kepadanya melalui kata-katanya pada hari yang penuh peristiwa itu. Desire of Ages, muka surat 594. Juga saudara, dalam muka surat 161, Desire of Ages, apakah pelajaran praktikal yang boleh kita pelajari dari perbuatan Yesus membersihkan bait suci? Perhatikan kenyataan berikut. Dataran bait suci di Yerusalem penuh dengan kesibukan dan huru-hara yang tidak suci, mewakili kesemua bait suci hati yang dicemari oleh keinginan duniawi dan pemikiran yang tidak murni. Dengan menyucikan bait suci dari pedagang dan pembeli duniawi, Yesus mengumumkan misinya untuk membersihkan hati dan pencemaran dosa-dosa dari keinginan duniawi, nafsu mementingkan diri sendiri, dan tabiat jahat yang menodai jiwa. Jadi saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pelajaran minggu ini mempertimbangkan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus yang berlaku di Yerusalem, khususnya berkaitan dengan bait suci. Pendedahan tentang penderitaan Kristus yang berkaitan dengan kematiannya. Kedua, perjalanan Yesus ke Yerusalem. Walaupun Markus juga menyebut perjalanannya ke wilayah Judea dalam bab 10 dan bab 11. Menceritakan kepentingan kedatangan Yesus ke bandar bertingkat itu.
Dan yang terakhir, aktiviti Yesus di Yerusalem dan Bait Suci, lokasi kebanyakan perbincangan dalam Markus 11 dan 12. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan kiranya ringkasan ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami mengerti makna dari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.